Malam hari ini adalah kesempatan untuk kita memperkuat kembali arah sama yang selama ini sudah kita kerjakan bersama-sama dengan PKS selama. PKS ini begini, PKS ini kalau Anies ini menjadi capres, artinya keuntungan besar dia mengambil di pilegnya, kotel efeknya dia paling besar. Itu PKS. Karena apa? Pendukung Anies ini dengan pendukung PKS itu kan hampir mirip-mirip. Ini gawat juga ya, di koalisi yang dari sisi timnya Anies berharap kemenangan jadi presiden, di level-level partai nggak bodo amat, yang penting calegnya lolos banyak gitu kan kira-kira ya. Bertugas di Jakarta, di mana misi yang kita emban adalah misi memastikan bahwa rakyat merasakan kesetaraan kesempatan untuk bisa hidup sejahtera, untuk bisa terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, dan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Prinsip keadilan, kemudian berorientasi dengan adil itu mendapatkan kesejahteraan, telah kita sama-sama kerjakan selama ini. Sekarang kita memasuki babak baru dalam perjuangan ini. Bila 5 tahun kemarin di dalam kawasan DKI, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. PKS yakin Anies Baswedan menang telak di Jawa Barat, targetkan 80% suara. Dikutip dari tribunjambi.com, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan diyakini memperoleh 80% suara di Jawa Barat. Keyakinan di Pilpres 2024 tersebut disampaikan salah satu partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu di pemilu 2024 mendatang dengan diusung Koalisi Persatuan untuk Perubahan. Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pengusungan sosok Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024 diyakini PKS akan meraih 80% suara di Jawa Barat. Klaim itu disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Ridwan Solihin, Senin 29 Mei 2023. Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya dapat meraih 80% suara untuk pengusungan capres Anies tersebut. Mohon doanya karena totalitas kita kemenangan PKS di Jawa Barat ini berdampak pada kemenangan di tingkat nasional. Dulu kita waktu 2018 kita baru 60%, itu pun kita tidak menang di tingkat nasional. Artinya Jawa Barat ini harus 80% Anies Baswedan menang. Mudah-mudahan bisa tercapai, ujarnya. Untuk meraih hal itu, PKS di Jawa Barat juga sudah memiliki narasi Jabar Putih. Hal itu berkaitan dengan bagaimana agar Jabar ini putih secara ideologis dan putih secara politis. Selain itu, dia menjelaskan akan melipat gandakan kursi dari mulai tingkat pusat, provinsi, dan daerah di Jawa Barat. Dengan demikian, hal itu merupakan salah satu langkah agar PKS bisa menang. Partai kita di pusat 26 kursi, untuk Jawa Barat dari 13 jadi 26. Provinsi kita 21 kursi sekarang, target 42 kursi di tahun 2024. Dan di kabupaten kita ada 177 kursi dan insya Allah menjadi 334 kursi. Mudah-mudahan berdampak pada Pilkada 2024 bulan November dengan 2 kali lipat kursi ini. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bisa mencalonkan secara mandiri, baik untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati, ucap dia. Sementara pada Minggu 28 Mei 2023 kemarin, DPD PKS Majalengka menggelar kegiatan halal bihalal. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Nur Hasan Zaidi, pengurus DPW PKS Jabar dan pengurus DPD PKS Majalengka.
Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan diyakini memperoleh 80% suara di Jawa Barat. Keyakinan di Pilpres 2024 tersebut disampaikan salah satu partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu di pemilu 2024 mendatang dengan diusung Koalisi Persatuan untuk Perubahan. Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pengusungan sosok Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024 diyakini PKS akan meraih 80% suara di Jawa Barat. Klaim itu disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Ridwan Solihin, Senin 29 Mei 2023. Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya dapat meraih 80% suara untuk pengusungan Capres Anies tersebut. Mohon doanya karena totalitas kita kemenangan PKS di Jawa Barat ini berdampak pada kemenangan di tingkat nasional. Dulu kita waktu 2018 kita baru 60%, itu pun kita tidak menang di tingkat nasional. Artinya Jawa Barat ini harus 80% Anies Baswedan menang. Mudah-mudahan bisa tercapai, ujarnya. Untuk meraih hal itu, PKS di Jawa Barat juga sudah memiliki narasi Jabar Putih. Hal itu berkaitan dengan bagaimana agar Jabar ini putih secara ideologis dan putih secara politis. Selain itu, dia menjelaskan akan melipat gandakan kursi dari mulai tingkat pusat, provinsi, dan daerah di Jawa Barat. Sementara pada Minggu 28 Mei 2023 kemarin, DPD PKS Majalengka menggelar kegiatan halal bihalal. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Nur Hasan Zaidi, pengurus DPW PKS Jabar, dan pengurus DPD PKS Majalengka.